Hello everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Halo semuanya, kembali lagi di Potnomik, podcast Economic Education. Dan pada kali ini, aku, Koribel Anjani, bakal ngajak kalian buat sharing-sharing tentang career talk nih ya, perencanaan karir melalui pengalaman magang dan studi independen bersertifikat. Tapi di sini aku nggak sendirian, sini aku ditemenin sama Syifa. Halo Syifa. Halo semuanya, kenalin aku Syifa. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih ya Sif ya sama narasumber kita yang pastinya paling kece sependidikan ekonomi. Se-UNJ sih tepatnya. Siapa sih anak pendidikan ekonomi yang gak kenal beliau ini? Oke, Yoi, halo betul Kak banget Ega. nih. Halo Kak Ega. Halo Kori, halo Syifa, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Ega Nurdianto dari Pendidikan Ekonomi. Oh ya, Kak Ega sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Oke, kan karena jadi aku itu ada semester, sekarang nih masuk semester 8 ya, karena aku angkatan 2019. Jadi sekarang sih bukan aku tuh yang jelas menyusun skripsi nih, sebagai tugas akhir mahasiswa S1. Tapi di sisi lain aku sekarang lagi magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kor. Berarti karena Kak Ega sekarang lagi skripsian juga ya, terus juga magang. Oh iya nih, kemarin kan ada informasinya juga ya kalau Kak Ega ini merupakan salah satu mahasiswa pendidikan ekonomi yang lolos MSIB di semester 6 kemarin ya Kak. Itu kalau boleh tahu bedanya MSIB sama magang reguler itu apa sih Kak? Oh jelas beda dong, kalau MSIB itu adalah salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek Dikti yang dimana mahasiswa yang boleh mengikuti program MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat itu dimulai dari semester 5, 6, 7 hingga 8. Sedangkan kalau magang reguler itu kan kita sebagai mahasiswa itu melakukan pergi ke satu perusahaan membawa surat lamaran. Nah kalau MSIB ini itu suatu platform. Jadi kita cuma daftar aja tuh di websitenya gitu. Oke Kak, tadi kan Kakak udah sharing sedikit ya tentang perbedaannya. Boleh nggak sih Kak tahu alasannya kenapa akhirnya Kakak memilih untuk join di MSIB ini Kak? Boleh Kak di sharing sedikit aja nih Kak sama kita. Oke, kenapa sih aku milih MSIB dibanding dengan magang reguler? Tapi sebelumnya aku cerita sedikit. Sebetulnya tuh kemarin tuh aku juga sempet nyari magang-magang reguler, datang ke satu perusahaan bawa surat lamaran. Tapi di situ juga ada kesempatan MSIB yang jelas aku nggak pengen dong melewati kesempatan itu. Dan kalau ditanya benefitnya apa aja, yang jelas yang pertama itu diakui 20 SKS oleh Kemendikbudristek Dikti. Yang keduanya itu selain diakui 20 SKS, ada yang namanya bantuan biaya hidup. Itu karena kan kalau magang reguler tuh kan belum tentu ya ada bantuan biaya hidupnya nih. Nah, kalau di MSIB ini sudah ada bantuan biaya hidup dari Kemendikbudristek Dikti. Yang rinciannya itu kalau pas tahunan aku itu sekitar 2.800.000 untuk WFO atau work from office, sedangkan untuk kalau hybrid itu tadi 2 juta, kalau work from home itu hanya 1.200.000. Nah, selain itu juga menambah relasi karena MSIB ini kan seluruh Indonesia gitu memiliki kesempatan karir magang yang sama gitu. Jadi pas kemarin aku magang itu nggak cuma dari UNJ aja atau UI aja, tapi aku punya teman banyak kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Jadi banyak banget benefit yang bisa dicari, yang bisa aku ambil dalam mengikuti program MSIB ini. Gitu sih Syifa. Oke Kak. Oh ya kalau boleh tahu kemarin Kak Ega lolos MSIB di mana ya Kak? Kalau pas kemarin MSIB yang tahun 2022 kemarin itu aku lolos di salah satu bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Mandiri nih Kor. Oh kayak gitu. Oke mungkin boleh diceritain sedikit nih Kak ke aku, Syifa sama teman-teman semua nih. Kalau magang di perbankan tuh vibes-nya kayak gimana sih? Mungkin boleh diceritain nggak Kak? Oke, terkait vibes magang di dunia perbankan ya Kor. Jadi gini, aku mau ngasih tahu informasi ke teman-teman semuanya terkait magang di dunia perbankan itu bisa dibilang agak sedikit berbeda gitu dengan magang yang ada di
perusahaan-perusahaan lain gitu atau di startup gitu. Tapi aku mau narik garis ke belakang dulu nih, Kor dan teman-teman. Aku di magang kemarin itu memilih di Bank Mandiri di GBP atau General Banking Program gitu. Jadi di situ tuh ada namanya dua posisi gitu, yang satu di unit cabang dan satu lagi unit bisnis gitu. Nah, gimana sih aku dalam melaksanakan magang kemarin? Sebelum aku terjun langsung atau OJT istilahnya di cabang dan di unit bisnis, itu aku tuh grooming dulu nih selama 2 minggu. Grooming terkait penampilan diri, terkait perbankan, kredit dan lain sebagainya, fitur-fitur yang ada di Bank Mandiri gitu kan. Selama 2 minggu secara online Kor gitu dan teman-teman. Terus abis itu aku OJT 2 bulan di cabang dan 2 bulan lagi di unit bisnis. Nah, kalau teman-teman tahu kan di cabang itu banyak banget ya bagiannya kan, dari customer service, teller, sales bank dan admin bank. Nah, itu tuh aku selama 2 bulan tuh muter tuh. Sama di customer service, terus 2 minggu selanjutnya di teller, 2 minggu selanjutnya di sales dan 2 minggu selanjutnya di admin. Terus aja tuh selama 2 minggu. Dan di situ tuh banyak banget pengalaman yang aku dapetin, terutama menjadi customer service dan teller ya, karena kan itu adalah frontlinernya bank gitu kan, yang paling depan ketemu sama masyarakat tuh ya frontliner ini, ya customer service, ya teller ini gitu. Jadi di situ tuh pinter-pinternya kita untuk ngambil pengalaman dari kakak-kakak mentor yang ada di bank. Kebetulan aku dapet di Bank Mandiri, kantor cabang Kebonjeruk Perjuangan yang ada di Lavida sana, di daerah Kebonjeruk Jakarta Barat sana, kait yang ada di cabang itu gitu. Terus abis itu kemana? Abis itu 2 bulan lagi di unit bisnis. Di unit bisnis itu ada 3, consumer loan, SME dan micro banking. Itu sama di daerah Kebonjeruk sana. Ya kalau consumer loan kita belajar terkait kredit ya, kredit rumah, kredit kendaraan, tapi mayoritas sih kredit rumah sih kalau yang aku pelajarin sana. Terus kalau SME, small medium enterprise, jadi usaha kredit dari usaha kecil dan menengah sampai ke atas itu aku pelajarin di SME itu. Dan yang terakhir di unit micro banking, yaitu micro banking itu biasanya seperti kayak pedagang gitu kan, pedagang di pasar, kayak nelayan, kayak gitu, kayak koperasi. Itu kredit-kredit yang ada di micro banking. Nah, selama kurang lebih 4 bulan setengah lah ya, aku menjalani magang di Bank Mandiri itu, selain vibes itu tuh seperti kita belajar sebagai pegawai bank, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu gitu kan. Ya, aku juga belajar mengenai grooming tentang diri gitu, karena di perbankan tuh ketat gitu. Kita nggak sebebasnya pakai pakaian pun juga ada jadwalnya gitu. Misalkan Selasa Jumat itu batik gitu kan, dan sisanya itu seragam formal. Kalau anak magang sih biasa lah ya, standar hitam putih gitu kan. Nah, terus pas kemarin di Bank Mandiri itu di akhir setelah aku menjalani 2 bulan pertama di unit cabang dan 2 bulan lagi di unit bisnis, itu adanya ini presentasi gitu, untuk mempresentasikan apa aja sih yang udah didapat di magang ini, dan ada nggak sih ide buat Bank Mandiri ke depannya. Kebetulan kemarin aku juga ngasih ide terkait pembaruan Livin terkait sistem kredit sih waktu itu, kredit perumahan, karena di Livin KPR-nya dulu ya, kalau pas zaman dulu tuh KPR tuh belum begitu maju sampai sekarang. Jadi aku sama teman-teman juga ngasih ide terkait kredit KPR gitu. Dan di akhir lagi itu juga ada yang namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi mengenai general banking. Jadi alhamdulillah kemarin aku lolos sertifikasi terverifikasi oleh BNSP general banking level 1. Jadi banyak banget keuntungan magang di Bank Mandiri, serta vibes-nya juga ya kayak anak bank lah gitu. Oke Kak, mungkin untuk info nih buat teman-teman mahasiswa juga ya. Kira-kira tuh kalau kita join MSIB ini, apa sih peluang karir ke depannya tuh bakal seperti apa gitu Kak? Oke, terkait peluang karir setelah kita join MSIB ya. Sebenarnya tuh banyak banget sih Syifa dan teman-teman semuanya. Setelah kita join MSIB, banyak banget peluang karirnya itu terbuka luas gitu kan. Karena di sisi lain setelah kita udah pernah magang di situ, bisa jadi kalau setelah kita lulus kita bisa jadi karyawan gitu. Mendaftar lagi tuh gampang, ibarat oh ini pernah lo daftar di sini gitu. Nah tapi kalau di Bank Mandiri sendiri kemarin itu
pas zaman aku setelah magang kemarin kan karena aku semester 6 ya dan ada juga yang semester 8 itu tuh dibuka tuh ODP khusus kampus Merdeka. Jadi ada 1-2 temen aku yang di cabang lain di wilayah lain tuh coba daftar itu dan alhamdulillah lolos jadi ODP melalui jalur kampus Merdeka. Itu kalau di Bank Mandiri. Kalau di perusahaan-perusahaan lain ya yang tadi aku bilang dia di riwayat CV-nya itu kelihatan udah pernah kerja di sini. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip bisa lebih mudah untuk masuk ke perusahaan yang pernah ia magangi. Gitu sih Siva. Oke, tadi kita udah lumayan banyak ya sharing-sharing terkait dengan MSIB ini. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang mau join MSIB, boleh nih untuk nonton video kita kali ini. Terima kasih ya Kak Ega udah menyempatkan waktunya Makasih, untuk Kak hadir di Ega. acara kali ini. Ya, sama-sama ya Kori, Siva dan teman-teman semuanya yang udah nonton. Oke, karena sesi kita juga udah selesai, jadi tetap nonton Potnomik juga nih ya teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Berikutnya. Dadah. See you. Dadah.